Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPA tema 2 subtema 2 dengan judul adaptasi hewan terhadap lingkungan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung ke materi ya. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan pun melakukan penyesuaian diri atau yang kita sebut sebagai adaptasi. Adaptasi hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua, adaptasi fungsi tubuh atau fisiologi. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai dengan makanannya. Berdasarkan bentuk giginya, hewan dikelompokkan menjadi hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Apa sih karnivora, herbivora, dan omnivora itu? Kita cari tahu selanjutnya. Yang pertama, hewan herbivor atau herbivora. Herbivor atau herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi dan kuda. Herbivora memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan gigi geraham yang bergelombang untuk menggilas makanan. Contohnya ada sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Yang kedua, hewan karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau dan singa. Karnivora mempunyai gigi taring yang tajam untuk mengoyak mangsa ya. Terus yang ketiga ada hewan omnivora, adalah hewan pemakan segala seperti kera dan tikus. Omnivora memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Artinya hewan omnivora ini dapat memakan tumbuhan dan dapat memakan daging juga. Serangga memiliki bentuk mulut yang berbeda sesuai dengan makanannya. Yang pertama adalah mulut penjilat, contohnya mulut pada hewan kupu-kupu. Terus yang kedua adalah mulut penggigit dan pengunyah, contohnya mulut belalang. Dan yang terakhir adalah mulut penusuk dan penghisap, contohnya seperti pada hewan nyamuk. Burung memiliki bentuk yang berbeda sesuai makanannya dan bentuk kaki yang berbeda sesuai tempat tinggalnya. Terus macam-macam bentuk paruh burung.
Yang pertama ada burung kolibri, mempunyai paruh yang panjang yang berfungsi untuk menghisap madu. Terus yang kedua ada burung flamingo, digunakan untuk mencari ikan di perairan berlumpur. Terus selanjutnya ada paruh burung elang yang runcing dan tajam, berfungsi untuk mengoyak mangsa. Selanjutnya ada burung pemakan biji, memiliki paruh yang pendek dan kuat untuk memecah kulit biji. Selanjutnya ada burung pelikan, memiliki paruh yang berkantong untuk menyimpan ikan yang berhasil ditangkapnya. Seperti itu contoh burung pelikan. Terus selanjutnya ada burung pelatuk, memiliki paruh runcing dan kuat untuk mencari serangga di celah-celah pohon. Seperti itu gambarnya, videonya burung pelatuk. Terus selanjutnya ada macam-macam bentuk kaki burung. Burung juga mempunyai bentuk kaki yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya mencari makan. Berikut adalah ragam bentuk kaki burung yang banyak kita jumpai. Yang pertama ada kaki pengais, contohnya pada ayam. 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsinya untuk mengais tanah dan mencari makanan. Pada hewan ayam ya. Hewan ayam ini juga mempunyai taji, yaitu bagian yang keras dan runcing pada kaki ayam jantan. Bagian tersebut berfungsi untuk mempertahankan diri. Selanjutnya ada kaki perenang, berfungsi mencari makanan di air. Bentuk kakinya berselaput, berfungsi untuk berenang di air atau berjalan di lumpur. Contohnya pada bebek ya. Kalian bisa melihat kaki dari bentuk bebek ini seperti itu, berselaput. Selanjutnya ada kaki pemangsa. Bentuk kaki dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam, berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Contohnya pada burung elang. Seperti itu ya. Jadi bentuk kakinya yang kokoh dan mempunyai kuku yang tajam. Berikut adalah video elang yang sedang mencari makan dengan menggunakan kakinya. Selanjutnya ada kaki petengger,
Bentuk kaki yang kuat berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, contohnya pada burung pipit. Kaki pemanjat, bentuk kaki terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang, contohnya pada burung pelatuk. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh. Contohnya adalah sebagai berikut. Hewan herbivora memiliki enzim selulase untuk membantunya menguraikan selulosa dalam tumbuhan yang dimakan. Yang B, manusia akan berkeringat saat berada di lingkungan bersuhu tinggi. Yang ketiga atau C, ikan yang hidup di laut menghasilkan urin yang pekat. Yang D, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku hewan yang dapat membantu mereka untuk melindungi diri dari musuh atau mencari mangsa. Berikut hewan-hewan mempertahankan diri antara lain melalui cara yang pertama kamuflase, yang kedua mimikri, yang ketiga autotomi, yang keempat mengeluarkan bau, yang kelima mengeluarkan bisa atau sengat, terus yang keenam berpura-pura mati. Yang pertama kamuflase ya, atau penyamaran. Kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan, contohnya pada bunglon. Jadi hampir tidak terlihat bahwa bunglon ini sedang berada di atas batu. Dia menyesuaikan bentuk tubuhnya dan warnanya terhadap lingkungan sekitar. Jadi itu yang disebut kamuflase atau penyamaran. Yang kedua, mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contoh, belalang yang bentuknya seperti kalajengking. Jadi seperti itu ya mimikri. Yang ketiga, autotomi adalah melepaskan sebagian anggota tubuh, contohnya pada kadal atau cicak ya, cicak tokek. Jadi kalau dia tertangkap oleh mangsanya, dia akan melepaskan bagian ekornya yang disebut sebagai autotomi. Jadi nanti bagian yang terpotong ini akan tumbuh lagi menjadi ekor yang baru. Yang keempat, mengeluarkan bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya walang sangit ya. Ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Terus yang kelima, mengeluarkan bisa atau sengat. Contohnya pada ular, kalajengking, dan lipan. Lipan ini kelabang ya. Ada pula yang melindungi diri dengan cara menyengat seperti ubur-ubur. Apalagi yang menyengat, kalajengking seperti itu juga menyengat ya. Lebah atau tawon itu juga menyengat juga. Terus yang keenam, berpura-pura mati. Contohnya kumbang badak. Jadi kalau dia tertangkap oleh musuhnya, dia akan langsung berpura-pura mati. Bisa jadi ini musang itu juga berpura-pura mati juga ya.
bukan hanya kumbang badak. Terus yang ketiga, penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Yang pertama, penyesuaian di kutub. Kutub ini sangat dingin ya. Menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Contohnya pada hewan penguin ya. Ada penguin, ada apa itu? Penguin dan beruang kutub seperti itu. Yang kedua, penyesuaian di gurun pasir ya. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Unta memiliki punuk. Punuk itu di punggung itu ya, yang menonjol, yang berisi cadangan lemak. Lemak tersebut akan dipecah menjadi energi ketika unta tidak menemukan makanan lagi. Bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam mata. Jadi unta ini juga memiliki bulu mata yang lebat ya, fungsinya untuk menahan atau menutup mata mereka dari pasir yang akan masuk ke dalam mata mereka.